Shalom, selamat siang. Jumpa lagi hari ini kita dengan pelajaran matematika. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan campuran, ya, desimal dan juga persen. Ya, hari ini kita mau belajar penggabungan dari semua pecahan yang sudah kita pelajari. Ya, nah pada hari ini kita akan belajar penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Caranya, yang pertama, ubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, samakan penyebutnya jika berbeda. Yang ketiga, jumlahkan kedua pecahan tersebut. Ya, contoh 6/7 ditambah 4 2/3. Ya, di sini adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kita rubah adalah pecahan campurannya. Ya. Nah, yuk perhatikan, 6/7 ditambah, ya rubah 4 2/3 menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali 4 ditambah 2/3. Ini ya. Nah, kemudian 6/7 ditambah 14/3. Dari mana 14? 3 dikali 4 ditambah 2. Ya, perhatikan. 7 dengan 3 sudah sama belum penyebutnya? Belum. Yuk kita samakan dulu. Caranya kalikan penyebutnya. 7 kali 3, 21. Ya, jadi penyebutnya adalah 21. Pembilangnya bagaimana? Apakah sama? Tidak. Pembilangnya tidak sama. Ya, caranya 21 dibagi 7 dikali 6. Ditambah 21 dibagi 3 dikali 14/21. Sama dengan 18, ya, 21 bagi 7, 3 kali 6, 18/21 ditambah 21 bagi 3, 7 dikali 14, 98/21 sama dengan 116/21. Karena penyebutnya sudah sama, ya, berarti pembilangnya dijumlahkan saja. Ya, setelah dapat hasilnya 116/21, ini kita sederhanakan menjadi lebih sederhana lagi, ya, karena pembilang dan penyebutnya lebih besar. Dibagikan saja, 116 dibagi 21 sama dengan 5, ya, hasil bulatnya 5, sisa 16, penyebutnya 21, sehingga hasil dari 116/21, 516/21. Yang kedua, untuk penjumlahan pecahan desimal dan pecahan biasa, campuran dan persen, ya, perhatikan. 1. Jika diminta dalam desimal, maka pecahan ubah ke desimal. Jika diminta ke pecahan, maka desimal atau pecahan campuran atau persen ubah ke pecahan biasa. Yang ketiga, demikian juga jika diminta ke persen, maka desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, ubah ke persen terlebih dahulu. 4. Jika dalam soal tidak ada perintah, maka kamu boleh pilih mengerjakannya dengan mengubah ke bentuk yang paling mudah. Ya, ini kuncinya. Contoh soal. 1. Hitunglah hasil penjumlahan 0,25 ditambah 2/5 dalam bentuk desimal. Ya, kita akan mengubah semua penjumlahan ini ke dalam bentuk desimal. Berarti bentuk hasil akhirnya nanti adalah bentuk desimal, yaitu koma. Ya, yang mana yang mau kita rubah? Yang mau kita rubah adalah 2/5. Ya, caranya bagikan saja 2/5. Ya, 2/5 sama dengan 0,4. Jadi 0,25 ditambah 2/5 sama dengan 0,25 ditambah 0,4 sama dengan 0,65. Inilah hasilnya adalah bentuk desimal, ya. Oke, yang kedua, hitunglah 40% ditambah 0,25 dalam bentuk persen. Ya, berarti diminta hasil akhirnya adalah persen. Ya, yang mana yang harus kita rubah? Bentuk desimalnya. Ini 0,25 kita rubah menjadi persen. Ya, 0,25 ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan 5. Maka kita rubah ini menjadi per 100. Ya, 25
per 100 sama dengan 25%. Jadi 40% ditambah 0,25 sama dengan 40%, ditambah 25% sama dengan 65%. Ini dia hasilnya bentuk persen. Ya. Contoh 3. Hitunglah 3,625 ditambah 71/16 ditambah 40% ke dalam bentuk desimal. Ya, berarti kita harus merubah semua bilangan penjumlahan ini ke dalam bentuk desimal. Yang mana yang perlu kita rubah? Ini ya, bilangan yang kedua 71/16 dan 40%. Ya, caranya sudah pernah ya kita lakukan. Yuk, 71/16 sama dengan ya 16 kali 7 ditambah 1/16. Penyebutnya tetap sama dengan ya 16 kali 7, 112 ditambah 1, 113/16. Ya, bagikan 113/16 dibagi hasilnya 7,06 sekian. Masih ada lagi angka di belakangnya, tapi ambil dua angka saja ya, 7,06. 40%, 40/100. Bagikan 40/100 sama dengan 0,4 ya. Nah, sehingga 3,625 ya, 71/16 sudah kita rubah jadi 7,06 ditambah 40% sudah dirubah menjadi 0,4. Ya, dijumlahkan sama dengan 11,085. Ini dia ya, ke bentuk desimal. Yang keempat, jumlahkan 53% ditambah 2/5 sama dengan berapa? Di sini tidak ada pemberitahuan, tidak ada informasi dirubah kemana ini. Ya, nah, misalkan, perhatikan angkanya. Ya, kalau penyebutnya 5, jika penyebutnya bisa dibagi habis ya, 100 dibagi penyebutnya ini, kamu pakai persen saja. Dan pada umumnya, jika ketemu soal seperti ini, rubah saja ke dalam persen, lebih gampang. Ya, yuk, berarti 2/5 sama dengan 2/5 dikali berapa per berapa, supaya penyebutnya 100. Ya, penyebutnya dulu. Ya, berarti 100 dibagi 5 sama dengan 20. Sehingga 2/5 kita bagi dengan 20/20. Ya, pembilang dan penyebut harus sama. Maka 2 kali 20, 40, 5 kali 20, 100. Jadi jawabannya 40%. Ya. Nah, 2/5 sama dengan 40%. Berapa jumlah dari soal kita? 53% ditambah 2/5 sama dengan 53% ditambah 40%. Ya, ditambah 40% sama dengan 93%. Ya, inilah dia merubah ke dalam bentuk persen. Oke, anak-anak, ya. Pembelajaran kita hari ini sampai sini. Ya, kalian boleh mengulang-ulang lagi videonya. Ya, pasti kalian mengerti. Harus sabar, harus teliti, dan harus rajin. Oke? Selamat belajar. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.